Yo guys, balik lagi sama Fendi, cepu-cepu. Demi request kalian, buat video ini gue sampai harus beli lagi Poco F3 buat diaduin sama Realme GT Neo 2. So, yuk bantuin gue buat like video ini, oke? Thank you, dan gak usah pakai lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Di video kali ini gue bakal bandingin kedua HP ini dari sisi desain, feel, display, performance, battery, gaming, dan kamera. Dan kayak biasa, di tiap-tiap topiknya gue bakal kasih lihat kalian data-data perbandingan. Dan dari sana gue bakal komen nih, poin-poin mana yang menurut gue kalian mesti tahu. Oke, kita mulai dari desain dan feel-nya. Pertama, kalau dari sisi material, si Poco ini udah dilindungi sama Gorilla Glass 5 untuk bagian depan sama belakang. Sedangkan Realme Gorilla Glass 5 untuk perlindungan depan aja. Untuk frame-nya sama-sama dari plastik ya, karena gue nggak lihat ada garis antena di sini. Lanjut ke pilihan warna, yang menurut gue Realme lebih menarik di sini. Kalau mau desain mencolok, ada warna hijaunya. Sedikit mencolok, ada warna biru bergradasi gitu. Dan warna kalemnya juga ada, yaitu hitam. Sedangkan Poco untuk desain mencoloknya itu ada warna biru dia, dengan tekstur garis-garis dan tulisan Poco yang cukup gede di tengah. Yang bukan selera gua sih ini. Sisanya ada warna hitam sama putih. Guys, sebelum lanjut, coba deh komen di bawah. Kalian lebih milih hijaunya si Realme atau birunya Poco? Terus untuk feel di genggam, gue berasa Realme lebih enak ya. Walaupun berasa lebih tebal, tapi lebarnya pas buat gue. Karena secara angka, Realme itu lebih tebal 0,8 mili dan lebarnya lebih kecil 0,6 mili. Tapi itu balik lagi ya ke ukuran tangan kalian masing-masing. Oh ya, untuk berat, gue nggak berasa ada perbedaan sih antara kedua HP ini. Secara spek bedanya cuma di touch sampling, di mana Realme lebih tinggi, up to 600Hz. Sedangkan ukuran layar juga beda tipis doang sih, 0,05 inch. Paling yang masih kalian tahu di sini, selfie kamera Realme itu ada di pojok, sedangkan Poco di tengah. Dan ukurannya cukup berasa Poco itu lebih kecil guys. Dari sisi bezelnya mirip, sama-sama tipis, dan di bagian dagunya sedikit lebih tebal untuk kedua HP ini. Gimana dengan tingkat kecerahan di luar ruangan? Gue berasa mirip-mirip juga sih untuk kedua HP ini dengan brightness yang gue fullin. Secara chipset sama, cuma baterainya yang beda, di mana 5000 mAh di Realme dan 4520 di Poco. Charging supportnya juga beda loh, Realme itu support 65 watt sedangkan Poco 33 watt. Dan biar lebih menarik, gue coba lakuin tawuran HP kecil-kecilan guys. Tes pertama gue jalanin Antutu sebanyak 6 kali. Oh ya, sebagai informasi, Poco F3 yang gue pakai ini varian yang 8+256. Sedangkan Realme GT Neo gue 8+128. Jadi baterai sama-sama di 100%, volume, brightness, dan wifi gue samain. Refresh rate 120Hz. Software update juga udah terbaru. Terus sama-sama pakai performance mode. Dan hasilnya, Realme kelar duluan dengan skor 714.000, baterai berkurang 2%. Habis itu nggak lama disusul Poco F3 dapat skor 685.000 dengan baterai yang masih di 100%. Itu tadi hasil tes pertama, dan lanjut aja kita ke 5 tes sisanya. Di sini kita bisa lihat kalau di tes ke-5 dan 6 untuk Realme mulai santuy dikit nih dia. Terlihat skornya sedikit turun dan dibarengi sama suhu yang lebih adem. Beda dengan Poco yang agak turun dikit di tes ke-5, tapi di tes 6 surprisingly bisa ngangkat lagi skornya. Secara keseluruhan, penurunan performance untuk Poco F3 lebih baik sekitar 1% aja, sedangkan Realme 3%. Untuk baterai, Poco F3 memakan daya lebih dikit dengan 19% dibanding Realme 25%. Hasil ini cukup mengejutkan ya, secara kapasitas baterai Poco lebih rendah dan secara skor pun sebenarnya nggak terlalu jauh. Skor rata-rata Realme itu di 705.000 dan Poco 681.000. Untuk suhu rata-ratanya mirip, sekitar 43 derajat. Habis itu, gue tes streaming YouTube selama 30 menit dengan resolusi 1080p. Dan hasilnya masing-masing berkurang 3%. Lanjut gue recording video 4K selama 24 menit. Dan kedua HP ini kompakan lagi guys, berkurang 8%. Untuk suhu sedikit lebih panas di Poco dengan 41 derajat. Sedangkan Realme 39,9. Nah, tes terakhir nih, kita coba 3D Mark stress test dan dapat skor tertinggi mirip di 4200-an. Tapi stabilisasi performance-nya lebih baik di Realme dengan 99%, sedangkan Poco 82%. Dari sisi suhu, Realme lebih panas di 43,7 dan Poco 41,4. Sedangkan konsumsi baterai 10% di Realme dan 8% di Poco. Oh ya, karena kapasitas baterai kedua HP ini beda, gue juga sajiin konsumsi baterai dalam mAh. So, hasil akhir dari tes ini, baterai Realme masih sisa 54% dan Poco 62%.
Gimana hasilnya menurut kalian guys? Atau kalian ada kesimpulan lain nih yang didapat dari tes gue barusan? Kasih tahu gue di komen bawah ya. Lanjut ke gaming. Untuk settingan dari ketiga game ini sama untuk Realme dan Poco. PUBG bisa mentok di HDR Extreme dan Mobile Legends dapat di Ultra. Nah, terus gue lakuin satu tes lagi dengan mainin Genshin Impact selama 15 menit. Dibagi jadi 3 aktivitas. 5 menit pertama gue diemin aja, nggak disentuh-sentuh. 5 menit selanjutnya muter-muter doang. Dan 5 menit terakhir lakuin battle. Hasilnya untuk 5 menit pertama, kedua HP ini stabil ya dan punya pola yang sama. Kecuali untuk 2 turunan di awal itu pas gue lagi buka menunya, jadi bisa diabaikan. Oh iya, garis merah di sini adalah Poco F3 dan garis hijau adalah Realme GT Neo 2. Terus 5 menit selanjutnya, kedua HP ini mulai bergejolak dan terlihat kalau Realme lebih di bawah dibanding Poco. Lanjut ke 5 menit terakhir, perbedaan makin kelihatan ya kalau grafik Poco F3 lebih di atas dengan garis merahnya. Total secara keseluruhan, Poco F3 dapat FPS rata-rata di 56,6 dan Realme GT Neo 2 di 52,3. Oh ya, game ini dimainin dengan settingan highest 60 FPS. Dari konsumsi baterainya di sini terlihat kalau Poco F3 memakan lebih banyak daya ya dengan 1500-an mWh. Sedangkan Realme 777-an mWh. Terakhir untuk suhunya, Poco F3 cukup berasa panas, ada di sekitar 45-46 derajat dan Realme di 42-an derajat. Emang pas dipegang berasa sih perbedaannya, terutama di sekitar bagian kamera. Ayo guys, dari hasil ini kalian lebih condong kemana nih? FPS rata-rata yang lebih baik dengan baterai dan suhu yang lebih tinggi atau kebalikannya? Dan ini dia kualitas speaker dari kedua HP ini. Oke, pertama, dari sisi resolusi kamera depan, Poco bisa shoot sampai 1080p 60 fps, sedangkan Realme 1080p 30 fps. Sedangkan kamera belakang, Realme bisa shoot sampai 4K 60 fps loh, sedangkan Poco mentok di 4K 30 fps. Yaudah, kita langsung aja ke hasil video dan fotonya. Check it out. Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya Poco F3 sama si Realme GT Neo 2 ya. Entah kenapa kalau gue lihat sekarang nih, muka gue terlalu putih di sini guys. Untuk di Realme GT Neo 2 ya. Terus untuk stabilisasi lebih baik di Poco juga. Di Realme ada jitter dan bergelombang gitu. Oh ya, ini dengan mode stabilisasinya nyala di Realme. Dan ini dia 4K 30 fps. Kelihatan kalau video di Realme sedikit lebih cerah. Terus di bagian sini juga, plus lebih saturated ya. Hijau daunnya lebih keluar dan warna merah di bunganya juga. Tapi untuk mendekati warna aslinya ada di Poco sih. Untuk stabilisasinya masih lebih baik di Poco. Kadang di Realme bisa getar-getar sendiri kalau kalian perhatiin. Ini dia untuk 1080p 60 fps, yang mana langsung kelihatan kalau stabilisasi di Poco-nya nggak aktif. Berasa banget getarannya. Biar lebih jelas lagi, gue coba lari deh. Untuk warna mirip-mirip kalau gue lihat di sini. Komen pertama gue pas lihat hasil fotonya, Realme lebih saturated. Maksudnya warnanya lebih keluar, hijaunya juga lebih kerang gitu. Untuk beberapa kasus agak berlebihan sih menurut gua, tapi paling nggak lebih mending daripada hasil foto Poco yang cenderung lebih gelap. Jadi detailnya pun nggak terlalu banyak bisa ditangkap di sini. Kalian bisa perhatiin untuk foto-foto pohon, yang mana banyak area gelap di sana. Terus untuk foto selfie lebih baik di Realme ya, pas banget mengekspos kulit gua. Sedangkan Poco masih sama, cenderung gelap. Untuk backgroundnya juga jadi kelihatan lebih jelas di Realme. Gimana dengan portretnya? Terlepas dari gelap terang tadi, pemisahan antara objek dengan backgroundnya cukup baik untuk kedua HP ini. Bisa dilihat dari batasan rambut luar gua dengan background belakang. Tadi itu portret kamera depan, ini portret kamera belakang yang karakternya mirip kayak sebelumnya. Lanjut ke foto makro yang gue mesti bilang, Poco lebih baik di sini. Jarak fokusnya juga bisa lebih dekat di Poco dibanding Realme. Oke, ini dia untuk video sampel low light kamera depan yang terlihat lebih terang di Realme ya. Tapi entah kenapa gue lebih suka video di Poco karena terlihat lebih natural di sini. Terus untuk stabilisasi sepertinya lebih baik di Poco juga. Gimana menurut kalian?
Lanjut ke kamera belakang yang gue berasa lebih terang di Realme juga. Bisa dilihat gambar pohon ini yang hampir nggak kelihatan apa-apa di Poco. Tapi di Realme masih ada bentuknya walaupun samar-samar. Terus untuk bagian sini detail gambarnya lebih dapat di Realme. Di Poco udah putih semua. Langitnya juga masih jelas di Realme. Untuk stabilisasi tampaknya Poco sedikit lebih baik di sini. Untuk foto low light, gue lebih demen hasil dari Poco. Night mode-nya terlihat lebih natural. Di Realme terlalu terang dan lebih saturated juga. Untuk spek lainnya cukup mirip sih, paling di Realme nggak ada AR Blaster. Oh ya, sama fingerprintnya ini under display ya di Realme, sedangkan Poco masih di tombol bagian samping. Menurut gua sih ini nilai plus banget ya buat Realme. Dan disclaimer aja, untuk IP rating gua taruh no, karena gua nggak ketemu di official website-nya ya untuk Poco F3 dan Realme GT Neo 2. Kalau emang ada IP rating, biasanya mereka bakal taruh sih di website-nya. Dan gua tahu di GSM Arena itu ada tulis, tapi beberapa kali gua lihat suka nggak valid sih informasinya. Jadi kita merujuk ke official websitenya aja. Dan sampailah kita di kesimpulannya. Pertama, dari sisi desain dan feel, ini sebenarnya selera masing-masing. Tapi buat pilihan gua lebih ke Realme. Ada 3 pilihan back design, no yang mencolok warna hijau, agak mencolok warna biru bergradasi, dan kalemnya itu warna hitam. Feel digenggam juga lebih pas di tangan gua. Ingat ya, ini selera masing-masing loh, jadi bisa beda buat tiap-tiap orang. Untuk display mirip-mirip untuk kedua HP ini, di sekitar 6,6 inch, E4 AMOLED, 120Hz, dan lain-lain. Tapi di touch samplingnya Realme itu lebih besar. Dari sisi performance dan battery, Realme punya skor Antutu rata-rata yang lebih tinggi, sekitar 700 ribuan, dan Poco di 680 ribuan. Sedangkan baterai Poco F3 lebih baik. Walaupun kapasitas baterainya lebih kecil sekitar 500 mAh, tapi hasil akhir tesnya Poco masih bisa sisa 8% lebih dari Realme yang tinggal 54%, sedangkan Poco di 62%. Untuk gaming, khususnya tes Genshin Impact tadi, FPS rata-ratanya lebih tinggi di Poco dengan 56, dan Realme itu di 52 fps. Cuma konsumsi daya dan suhunya lebih baik di Realme. Terus yang mau gue bilang di sini, terlepas dari perbandingannya, jujur kedua HP ini punya performance yang sama-sama bagus. Misalnya di tes Antutu itu sendiri, penurunan performance-nya aja masih di bawah 5%. Terus gaming Genshin Impact highest 60 fps aja, FPS rata-ratanya masih bisa dapat di 50-an. Yang mana kalau kalian sering ngikutin channel YouTuber cupu, ada beberapa HP yang harganya lebih mahal, tapi performance-nya nggak sebaik kedua HP ini. Gimana dengan kameranya? Plus minus sih, tergantung sama selera kalian juga. Ada yang warnanya lebih keluar, ada yang lebih natural, dan lain-lain. Cuma beberapa aspek yang gue notice, misalnya video selfie gue lebih demen di Poco. Terus video kamera belakang, selera sih. Dan foto gue lebih condong ke Realme. Buat detailnya kalian bisa lihat lagi ya di sampel foto dan video sebelumnya. Udah mau kelar nih. Terakhir, kita ngomongin harga. Untuk harga resmi Realme GT Neo 2 sendiri, gue belum tahu ya. Tapi kalau kita ambil patokan harga resmi di Cina sana, sebenarnya cukup nempel sama harga resmi Poco F3 di Indonesia. Kita ambil varian terendah deh, misalnya 5,2 di Realme sama 5 juta di Poco. Lebih baik Poco 200 ribu? Belum tentu. Kalian bisa lihat ada perbedaan 2 GB RAM di sana. Cuman kalau gua bandingin yang 8 plus 256 memang ada selisih 200 ribu lebih murah di Poco. Cuma sekali lagi ini asumsi harga resmi di Cina sana ya. Untuk pastinya kita tunggu aja launching Realme GT Neo 2 di Indonesia. Yang kalau gua intip IG-nya sih bakal resmi segera. Jadi kalau harganya mirip-mirip, pilih mana bang? Untuk perbandingan ini nggak ada yang mutlak. Tiap HP ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya disesuaikan aja sama kebutuhan dan selera kalian. Dan gue juga udah jabarin tiap-tiap topiknya ya. Sekarang tugas kalian buat cocokin mana yang lebih sesuai sama kalian. Oke, udah puas ya. Sekarang gantian kalian yuk bantuin gue buat like dan share video ini. Jadi gue bisa tahu nih kalau usaha yang gue lakuin buat bikin video ini nggak sia-sia. Dan subscribe juga buat yang belum. Karena cuma dengan cara ini bisa bikin gue semangat terus bikin konten-konten berkualitas buat kalian. Thank you dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.